조지가 굉장히 씨발야. Dalam pusaran kegelapan, kejahatan bisa dianggap hal yang wajar. Seorang detektif secara diam-diam melakukan pekerjaan kotor untuk penguasa kota, tapi hidupnya sangat sulit. Dipaksa seorang jaksa yang memiliki bukti kejahatannya menjadi anjing mata-mata untuk kedua belah pihak. Keadaan semakin memburuk dan kacau. Dia terjebak semakin dalam dan melibatkan orang-orang yang dicintainya. Apakah dia harus melawan atau menjadi budak selamanya? Di kota yang gila ini, hanya orang yang paling jahat yang bertahan hidup. Dibintangi oleh Jeong Woo Sung-won, Jung Min, dan Ju Ji-hoon. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. 씨발 놈아 너 일로 와. Ada yang ibu di sini, Kota Annam, sebuah distrik kota yang terletak di utara kota Seoul. Sebuah kota yang dalam pengembangan, sebuah kota yang kelam di mana hukum bisa dibeli. Sebuah kota yang menjadi ajang perebutan mereka yang berkuasa. Wali kota Annam, Bak Sung-bu orang yang korup dan kejam, sedang berebut hak pembangunan kota dengan para oposisi. Dan perang hampir terjadi setiap hari. Perkenalkan detektif Han Do-gyeom, seorang petugas yang bekerja sampingan untuk wali kota Sumpe. Hari ini dia dipanggil untuk menghadap melakukan sebuah tugas. Orang yang disiksa ini Imi Sok, seorang saksi penting kecurangan wali kota Sumpe. Dalam pemilihan suara, dia dipaksa membuat sebuah pengakuan oleh pria ini Akio, seorang gangster dan preman kambuhan, menggunakan video skandalnya yang telah direkam. Kalau tidak, video ini akan dikirim ke istrinya yang berbunyi, siang ini dia tak bisa hadir ke sidang. Semua pengakuannya tentang wali kota Sumpe adalah karangan fiksinya. Dia menarik semua pengakuannya. Akio langsung senang. Hari itu adalah sidang pelanggaran pemilu wali kota Sumpe. Dan orang yang menjadi saksi kunci Imin Sok batal datang. Sidang terpaksa dibatalkan setelah saksi menarik pernyataannya. Orang inilah wali kota satu periode kota Annam. Dengan bangganya memberi keterangan pers, semua tuduhan kepadanya palsu dan tak terbukti. Lalu orang ini bernama Jaksa Aul, yang mewakili kelompok dewan yang menjadi oposisi, yang sangat ingin wali kota Sumbe dihukum. Sumbe yang dihina dan disindir marah, keributan tak terelakkan. Jaksa Aul sangat yakin saksi ini sudah mereka atur, sehingga tak jadi datang. Mereka saling memaki, tapi mereka langsung dipisahkan. Orang ini bernama Moon Shin-mo Junior dan partner Do-gyeong dalam bertugas. Mereka sangat akrab dan sudah kenal lama. Dia menyuruhnya menunggu di sana, jangan keluar dari mobil. Ternyata Do-gyeong menemui Akeo. Ia diperintahkan oleh wali kota untuk membayar jasa. Orang ini membungkam saksi. Akeo melapor, saksi Misap sudah naik pesawat ke Filipina. Dia tak akan muncul di Korea untuk sementara waktu. Tapi Akeo menyuruh orang menghabisinya di sana. Itu bukan seperti yang diperintahkan Do-gyeong kepadanya, membuatnya marah dan menghajar Akeo. Orang pemabuk ini sudah sering salah dalam tugasnya, suka bertindak seenaknya. Do-gyeong pun menyerahkan uang bayarannya dan akan pergi, tapi seseorang menghadangnya. Kaptennya di kantor Hwangson. Orang ini memang sengaja mencari keuntungan di air keruh dan menghajar Akeo. Kapten Hwang mengejeknya. Do-gyeong akan berhenti dalam minggu ini menjadi polisi. Dia akan menjadi kepala tim pengawal wali kota. Kapten Hwang sudah tahu sepak terjangnya menjadi anjing wali kota yang menggigit ke sana kemari. Dia sudah tahu saksi Misap dibungkam dan dibawa ke Filipina. Dia hanya ingin sedikit uang juga. Kalau tidak, dia akan membawa Akio ke kantor. Do-gyeong tak ingin itu terjadi. Berusaha menghentikan kaptennya. Do-gyeong memberikan kunci borgol kepada Akio agar dia pergi dari sini. Dan semakin runyam karena Sermo juga datang ke sana. Dan Akio melarikan diri. Sermo malah mengira orang ini penjahat yang akan ditangkap, lalu mengejarnya. Membuat Do-gyeong makin bingung. Satu sisi dia harus memastikan Akio tak membuka mulut. Sementara, sisi yang lain dia harus menjaga teman-teman polisinya. Jangan sampai menangkap Akio. Yang kurang ajarnya, si Akio ini malah sempat-sempatnya mabuk, mengamuk, dan meracau tak jelas. Sonmo duluan sampai di sana, menyangka orang ini berbahaya. Dia mengeluarkan pistol dan akan menangkapnya. Do-gyeong sangat kesal. Hari ini, pekerjaannya tak ada yang lancar. Akio marah menyerang Sonmo. Untunglah Do-gyeong datang membungkam orang ini. Kapten Huang menyusul ke atas.
malah mengambil semua uang di saku Akeo. Jika uang ini diambil, tentu Do Gyong yang rugi. Berusaha mengambil kembali uang itu. Dan uang itu berserakan. Kapten Hwang memaki bawahannya. Selama ini dia selalu membantu wali kota membereskan masalah. Kali ini berbagilah sedikit dengannya. Sementara Shen Mo yang polos, malah ingin melaporkan ini ke kantor. Membuat Kapten Hwang marah dan menghajarnya. Do Gyong berusaha membantu, tapi perkelahian antara Do Gyong dan Kapten Hwang tak terelakkan. Saat itulah kecelakaan terjadi. Pembatas besi yang rapuh. Tanggal Kapten Hwang Sen meninggal dunia. Inilah Asura kota orang-orang gila. Do Gyong langsung mengambil keputusan menangkap Akeo. Menuduhnya sebagai pembunuh Kapten Hwang dan menghajarnya. Orang yang mabuk ini tentu saja gampang dijadikan alibi. Dia segera melaporkan ke kantor dan menyuruh Shen Mo diam. Jangan sampai melaporkan kejadian ini. Do Gyong langsung diinvestigasi dan diinterogasi oleh Direktur Bak. Kenapa kejadian ini bisa terjadi? Do Gyong menceritakan semuanya, menuduh Akio yang memakai narkoba melakukan tindakan berbahaya. Itu kejadian yang tak disangkanya. Tapi seorang pria masuk. Du Changha dari kejaksaan. Dia tak percaya semua cerita Do Gyong. Orang mabuk bisa menghabisi polisi. Tapi karena tak ada CCTV dan bukti yang memberatkan Do Gyong, dia tak bisa disalahkan. Do Gyong put makan di pasar dengan Sun Mo. Menyuruh juniornya ini menutup mulut. Berjanjilah dia tak akan membocorkan ini. Do Gyong sebenarnya sudah mengajukan diri mundur dari kepolisian. Dia akan diangkat menjadi PNS sebagai pengawal wali kota. Dia sudah muak mendapatkan gaji kecil. Dan salah satu alasannya, istrinya Yun Hee dirawat di rumah sakit, sedang menjalani kemoterapi kanker. Sakitnya sudah parah, dan biayanya tidak sedikit. Jika dia mengandalkan gaji sebagai petugas, itu tak akan cukup. Semuanya akan dia lakukan, agar istrinya sembuh dan tetap hidup. Yang bikin dia kesal, orang kejaksaan Changha mengikutinya ke rumah sakit. Pihak jaksa akan menginterogasinya. Secara khusus, dia dipaksa memasuki sebuah mobil dan kembali diinterogasi. Ia dicurigai terlibat hilangnya saksi sidang Imin Sok di kasus kecurangan wali kota Sumpe. Bahkan orang ini sudah meninggal di Manila pagi tadi. Do Gyong membantah dia tak kenal Min Sok. Orang ini adalah jaksa kepala Kim Cha-ie, bawahan dari jaksa Al, dari kubu oposisi. Orang ini yang terlibat perang dengan wali kota Sumpe. Mereka memperlihatkan foto Akio dan Min Shop di bandara. Dan banyak bukti gambar-gambar Akio terlibat. Orang ini juga sudah tahu dia bekerja untuk wali kota Sumpe. Mereka tahu dia akan mengundurkan diri. Do Gyong tetap membantah, tapi jaksa ini menekannya, memaksanya mengaku, bahkan mengintimidasinya. Do Gyong melawan, dia bukan kriminal. Tapi orang-orang ini punya bukti lain yang memaksanya untuk bekerja sebagai mata-mata pihak kejaksaan. Ada foto-foto dirinya bersama dengan Ikeo. Dengan bukti ini dia bisa divonis 3 tahun. Dan kehilangan pekerjaan. Untuk sementara, dia tak akan bisa mengundurkan diri dari kepolisian. Sementara diskusi ruang publik antara wali kota Sumpe dengan Dewan Kota tentang pembangunan kota Anam berjalan. Alot ada 2 kubu sekarang. Pejabat kota versus Dewan. Diskusi itu berjalan ricuh. Dewan Kota tak akan memberi izin. Sementara Sumbe dan kubunya yakin ini sudah sesuai aturan. Proyek 800 miliar won dari pusat. Ini memang sangat legit dan menguntungkan. Kedua belah pihak. Tidak ada yang mengalah. Dewan Kota meninggalkan rapat. Sementara Do Gyong dalam keadaan sulit. Ketika dia melapor kepada Sumbe, surat pengundurannya belum disetujui. Orang ini marah mengatakan dia tak becus. Do Gyong harus mencarikan orang untuk menggantikannya. Padahal selama ini Do Gyong lah yang melakukan pekerjaan kotornya dan mengatur pihak kepolisian. Tapi di hadapan kekuasaan yang lebih tinggi, Do Gyong hanya bisa menunduk. Sekarang dia terjepit di tengah-tengah. Orang ini adalah anggota Dewan Kota Taebyongjo. Seorang oposisi yang ternyata bekerja sama dengan wali kota Sumbe. Sumbe sangat marah. Menuduh Dewan T hanya menghabiskan uangnya saja, karena Dewan Kota yang lain tak mau disuapnya. Do Gyong mencari akal, mencoba membujuk juniornya, Suno agar menggantikannya sementara. Untuk menjadi kepala pengawal wali kota. Gajinya 4 juta won, 2 kali lipat dari kepolisian, dan juga ada bonus per bulan. Tapi Sunmo ragu. Dia mendengar wali kota Sumbe, orang yang menakutkan. Jugyong tetap berusaha meyakinkan juniornya ini. Sementara kejaksaan mendirikan kantor khusus untuk menyelidiki dan mencari bukti korupsi wali kota Sumbe. Jaksa Chain meminta Do Gyong membawakan bukti keterlibatan wali kota Sumbe.
yang memberi instruksi untuk menculik Min Sok. Tapi sepertinya Dogyong belum sepenuhnya mau bekerja sama dengan orang-orang kejaksaan ini. Dia masih diam. Chain mengajaknya masuk di ruangan ini. Dia memberikan bukti video. Dia selingkuh dengan rekannya di kantor. Jika ini sampai ke istrinya, dia bisa meninggal mendadak. Dogyong langsung ketakutan. Istrinya sudah sekarat. Bagaimanapun dia mencintai istrinya. Dogyong menyerah. Dia akan mencari bukti. Instruksi wali kota menjadi dalang penculikan saksi. Tapi setelah itu, mereka harus melepaskan Deal dan juniornya. Sumo menemuinya di kepolisian. Sekarang dia sudah bekerja dengan wali kota. Orang ini awalnya tak mau, tapi dia malah kelihatan senang. Sekarang dia mendapatkan banyak uang dari wali kota. Wali kota Sunbe menemui Dogyong di rumah sakit. Istrinya sudah dipindahkan di kelas 1. Sebelum orang ini menjadi wali kota, mereka sudah kenal lama. Bahkan Sunbe adalah sepupu dari istrinya. Sunbe bercerita dengan kesal. Dia selalu diganggu jaksa Kim Chae. Orang ini kepercayaan jaksa. Dia meminta saran. Apakah orang ini perlu dihabisi? Dan Don Geo mulai merekam. Diam-diam memancing Sunbe untuk bercerita. SUNMO masuk dan memberikan HP khusus kepada Dogyong. Mulai saat ini, komunikasi dirinya dan wali kota menggunakan HP ini. Ketika akan pergi, Sunbe memberikan sekotak uang. Sementara di kantor rahasia, Cina tahu wali kota menemui Dogyong di rumah sakit kemarin, meminta hasil rekaman percakapan itu. Dogyong mengaku tidak ada percakapan yang penting. Tiba-tiba orang ini mendapat telepon dari Jaksa Wo. Mereka diperintahkan mundur dan menutup kantor itu sementara. Dia sangat marah. Dan saat di kantor kepolisian, Dogyong diberitahu teman detektifnya, Akio menarik kesaksiannya. Dia mengaku tak menghabisi. Kapten Hoang mengaku bahwa detektif Dogyonglah yang menjebaknya. Itu membuat Dogyong emosi dan menginterogasi orang ini. Dia yakin Dojeon dan Sunmo yang menjebaknya. Orang ini tahu kebusukan Dogyong yang terlibat membantu wali kota Sunbe. Itu membuat Dogyong tak tahan, menutupi CCTV dan menyerang orang ini. Teman-temannya segera menghentikan. Apalagi Sunmo juga mulai tak bisa dia kendalikan. Orang ini sudah pintar dan senang bekerja dengan wali kota. Dia mendapatkan banyak uang. Dia akan mengurus dirinya sendiri. Sekarang membuat Dogyong emosi dan muak. Dan hari itu, wali kota memberikan presentasi tentang pembangunan kota Anam kepada para investor. Dogyong datang ke acara itu dan duduk di kursi Shenmo. Hubungan mereka mulai tak bagus. Dogyong menyesal menyuruhnya bekerja dengan wali kota. Tapi sebenarnya di acara ini, Sunbe sudah menyiapkan pentas untuk dirinya sendiri. Dia melirik jam dan Syumo juga bersiap. Dewan Kota Taibongjo akan ke sini. Berpura-pura membawa para pendemo yang tak ingin pembangunan dilanjutkan. Para media juga sudah disiapkan. Sekretaris Wali Kota, Yun Jung-ho segera memberi perintah ke Sunmo. Jadi Sunmo berpura-pura akan berkelahi dengan para pendemo, menyuruh mereka pergi. Tapi Sunmo terlalu lambat bertindak. Wali Kota Sunbe kesal memberi kode kepada Donggyam agar dia saja yang maju. Dan Dogyong maju membuat kekacauan dan berkelahi dengan anggota pendemo. Duanti. Lalu berpura-puralah. Wali kota Sunbe mencoba mencegah perkelahian dan pisau cutter. Itulah yang akan melukai kepala wali kota Sunbe. Dia akan terluka. Untuk akting yang sempurna, pendemo yang tak tahu apa-apa akan menjadi pelakunya. Dengan panggung sempurna ini, wali kota Sunbe tampil menjadi pembela pembangunan kota Anam. Wali kota yang gagah berani terluka. Demi kemajuan kota ini sempurna. Media heboh memuji wali kota, membuat Jaksa Os sangat marah. Dia memarahi Chae. Waktunya cuma sampai tanggal 20 November. 2 minggu lagi, peresmian pembangunan kota Anam akan ditandatangani. Dia harus membawa bukti kejahatan wali kota. Jika tidak, dia akan dipindahkan. Wali kota Sunbe sedang latihan menembak. Ada Dogyong juga di sana. Orang ini masih dalam keadaan senang. Pentas pencitraannya berhasil. Tapi dia kesal. Duante yang mulai sulit bekerja sama. Bahkan meminta tambahan uang fee. Dogyong diusir dari sana. Disuruh berdiri di luar. Ketiga orang ini berbicara tentang sesuatu yang rahasia. Dogyong dengan terpaksa menjauh. Duante datang berbicara dengan wali kota. Orang ini meminta tambahan kesepakatan uang. Dia meminta lebih karena tugasnya semakin berat. Berkat dia pencitraannya berhasil. Tapi Sunbe tak setuju.
Setelah tanda tangan berhasil, kerjasama mereka berakhir membuat Dewan Kota Ti sangat marah. Kedua orang ini bertengkar dan hampir berkelahi. Tapi wali kota sudah memberi perintah kepada Sunmo untuk menabrak Dewan Ti dan pengawalnya. Sunmo dengan Gemetar menjalani perintah ini. 죽었어? Dogyong sangat marah. Kenapa dia melakukan hal bodoh ini? Sungbe mencegah Dogyong yang akan memukuli Sunmo dan memuji pengawalnya ini. Mulai sekarang orang ini akan menjadi kepercayaannya. Besoknya mereka kembali. Bertemu Dogyong mengatakan dia bodoh. Melakukan sesuatu di luar nalar. Jika dia tak berguna lagi, wali kota akan membuangnya. Tapi Sunmo yang sedang dipuja-puji wali kota hilang akal. Dia tak perlu. Dogyong menasehatinya. Dia sudah dewasa. Malah Sunmo yang menyindirnya. Dia sudah tahu. Dogyong bertemu dengan orang-orang kejaksaan. Dia akan memberitahu wali kota tentang ini. Sekarang posisi Dogyong semakin terjepit. Dia juga sudah mulai dibuat. Dia akhirnya nekat memberitahu jaksa Cina. Hari Sabtu kemarin, wali kota menghabisi Dewan Kota T. Jaksa ini memerintahkan anak buahnya menyelidiki di mana Dewan Kota T. Dogyong meminta setelah ini selesai, dia akan dilepaskan. Kemudian bisa kembali ke kehidupan lamanya sebagai petugas. Tapi Chain meminta lagi informasi. Barang bukti keterlibatan wali kota. Hilangnya saksi Yi Min Sok. Ini pria yang dilenyapkan di Manila yang muncul di awal film. Dogyong menjawab, orang yang tahu tentang ini adalah sekretaris wali kota, Eun Chong-gu. Dia pasti menyimpan bukti rekaman itu. Dan yakin rekaman itu ada di pasar Min Pyeongdong. Rumornya di sana ada penyelundupan narkoba yang dilakukan wali kota Sumpe. Ini membuat Chain sangat tertarik. Bahkan dia berani merekam suaranya, berjanji akan membebaskan Dogyong jika mereka mendapatkan barang bukti. Dogyong menemui istrinya dan meminta agar istrinya mau menjalani operasi lagi. Dia pasti akan sembuh. Istrinya sudah tahu, harapan hidupnya tipis. Dia akan setuju untuk operasi dan memberikan pesan kepada suaminya. Jika dia meninggal, berhentilah menjadi orang jahat. Hiduplah dengan normal. Jangan jadi suruhan Sumbe lagi. Pasar Min Pyeongdong. Mobil kejaksaan dan Dogyong sudah bersiap-siap. Dogyong mengatakan disinilah tempatnya. Penanggung jawabnya adalah Sekretaris Sion. Mereka memutuskan siapa yang akan masuk ke dalam. Jaksa Cina mengatakan Dogyong adalah umpannya. Dia yang akan masuk. Memaksanya secara kurang ajar. Sebelum pergi, Dongyong berkata, 저랑 한 약속 꼭 지키셔야 합니다. Dongyong turun ke bawah. Para gangster jaringan wali kota Sumpe sedang mengemas barang-barang. Dogyong berpura-pura akan memeriksa isi mobil mereka. Dogyong terpaksa memberitahu dia polisi. Salah satunya dengan berani menodongkan pistol padanya. Dogyong melihat sekretaris On dan memanggilnya. Dogyong menghajar gangster yang menodongnya tadi. Sekretaris On memohon hentikan ini. Dia berkata dia sedang mengawasi barang ini. Dogyong mengatakan kepada sekretaris On, di luar sana, dia melihat para jaksa. Orang tua ini terkejut, tapi belum sempat. Dogyong melanjutkan. Dia diserang oleh gangster yang dipukulnya tadi. Merebut pistolnya dan orang-orang ini mengeroyoknya. Mereka dendam kepadanya, menghajar Dongyong secara brutal. Sekretaris Un menghentikannya, menyuruh orang-orang ini pergi. Mereka sedang diawasi. Para jaksa melihat mobil keluar dari bawah. Dan target mereka. Sekretaris Un akan melarikan diri dari pintu belakang. Mereka segera bergerak. Sekretaris Un yang melarikan diri dikejar. Tapi dia lolos. Orang-orang kejaksaan mengejarnya. Sementara Dogyong yang terluka parah di telinganya. Tak terima dia sangat marah. Dan emosinya tersulut gara-gara pistolnya diambil. Dia segera ke mobilnya. Dan mengejar para gangster yang melarikan diri ini. Dia berhasil menyusulnya. Para gangster ini malah menantangnya. Dongyong dengan brutal menabrakkan mobilnya. Bahkan gangster ini berani menembaknya, membuatnya semakin emosi.
Mobil para gangster ini tak bisa dikendalikan dan ditabrak truk. Barang-barang yang mereka bawa berserakan. Do-gyong turun dari mobil mencari pistolnya. Dan dia benar mendapatkan fakta yang mengejutkan. Ternyata wali kota Sumbe benar-benar menyelundupkan narkoba. Tapi gangster ini berhasil meloloskan diri dari sana. Karena tiba-tiba, mobil pick-up yang membawa barang meledak. Dan sekretaris Un berhasil ditangkap. Mobilnya terhambat gara-gara kecelakaan itu. Sunmo sampai di sana. Menyaksikan kericuhan yang dibuat, Do-gyong melaporkan kepada wali kota. Media langsung heboh. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan 6. Mobil van terbalik ternyata membawa narkoba. Senilai 100 miliar won, wali kota segera membakar dokumen yang berkaitan dengan peristiwa itu. Sekretaris O ditangkap dan diinterogasi. Dia sudah bekerja dengan wali kota Sumbe selama 10 tahun. Disuruh mengaku bahwa dia disuruh oleh wali kota. Tapi sekretaris On tak mau membuka mulutnya. Berapa hari setelah itu, Sunmo membawa Do-gyong. Wali kota ingin menemuinya. Do-gyong pun memberi juniornya ini nasihat. Pihak kejaksaan sedang mengejar wali kota. Apalagi kali ini kasus narkoba. Sebaiknya Sunmo berhenti bekerja dan bersembunyi di luar negeri, karena ia pasti diduga terlibat. Tapi orang ini cuma tertawa. Dia tahu wali kota akan lolos dari ini. Dia balik memarahi Do-gyong yang diduga pengkhianatnya sekarang. Dan wali kota Sumbe pun memarahinya. Kenapa dia tak cerita? Dia telah bertemu orang kejaksaan. Do-gyong meminta maaf. Dia kesulitan karena dicurigai terlibat dalam hilangnya. Saksi Min Sok fotonya bersama Akeo tertangkap di bandara. Do-gyong bersumpah dia tak menyebut nama Sumbe. Tapi wali kota tak percaya. Dia yakin telah dikhianati oleh Do-gyong dan menghajarnya. Do-gyong tak berani melawan. Dia sudah tahu semuanya dari Sunmo. Dialah yang mendorong Kapten Hua membuatnya tewas. Lalu dia menuduh Akio dan memasukkannya ke penjara. Semua ini kacau. Gara-gara kecerobohan Do-gyong. Sekarang dia dalam bahaya. Gara-gara ulahnya. Gara-gara ini, dia harus tetap menjadi anjingnya. Dan tetap menjadi budaknya. Wali kota berkata dia akan membereskan ini. Sekretaris Un dibebaskan dengan jaminan. Chain hanya bisa menatap dengan marah. Sementara Akeo dihabisi oleh narapidana lain yang sudah dibayar. Dia secara barbar dihabisi. Hal yang sama juga terjadi dengan sekretaris On. Dia dihabisi. Sharmo dilempar dari mobil. Mulai sekarang, semua saksi yang berpotensi membuka mulut tentang kejahatan wali kota dibungkam. Sementara itu, istri Dongyang akan menjalani operasi. Dokter sudah mengatakan istrinya tak ada harapan. Tapi Dongyong memohon lakukan operasi ini. Sementara wali kota Sumbe membuat konferensi pers. Dia meminta maaf. Dia tak tahu sekretaris yang dipercayainya membuat kejahatan di belakangnya. Dia menangis dan meminta maaf dengan tulus. Akhirnya Dongyong menyerahkan bukti suara yang direkamnya di rumah sakit kepada jaksa Cina dan orang-orangnya. Tapi isi rekaman itu tak membuktikan apa-apa. Orang ini marah. Do-gyong tak serius membantunya. Lalu dia mengeluarkan rekaman CCTV kecelakaan di awal film, di mana Do-gyong tak sengaja membuat Kapten Huang tewas. Itu membuat Do-gyong terdiam. Posisinya sangat sulit sekarang. Dan dia dihajar secara brutal oleh Chang He. Ini adalah pelajaran untuknya untuk patuh kepada mereka. Petugas jaksa wanita yang bernama Yuni ini kasihan dan berusaha membantunya. Hati Do-gyong benar-benar hancur. Dia lelah secara fisik dan mental. Dia benar-benar babak belur dan terluka parah. Tak tahu harus bagaimana lagi untuk menyelamatkan masa depannya. Kain berkata dia harus membawakan bukti tewasnya Lee Min-soo, Dewan Kota T, dan Sekretaris On. Jika tidak dia akan membusuk di penjara selamanya. Operasi istrinya, Yun Ye, gagal. Semua yang dia perjuangkan telah selesai. Lo-gyong tak punya harapan hidup lagi. Dia meminta maaf. Tak pernah membahagiakan istrinya. Di rumah duka pemakaman, Sekretaris Sion, wali kota Sumbe, berlutut menangis keras meminta maaf. Orang ini benar-benar jago akting. Do-gyong datang ke sana ingin memberi penghormatan. Dia ditahan oleh Sunmu dan pistolnya disita. Orang-orang kejaksaan sudah berjaga di luar. Do-gyong makan dengan wali kota Sumbe. Sunmo disuruh duduk bergabung. Dia sebenarnya sudah dipasang alat penyadap dan kamera tersembunyi. Tapi wali kota ini menyinggung hati Do-gyong. Dia sudah melakukan yang terbaik sebagai suami. Dia masih belum terlalu tua dan bisa mencari istri baru. Membuat Do-gyong menumpahkan semua sakit hatinya. Sekarang istrinya sudah tak ada lagi.
Dia tak akan melakukan perbuatan kotor lagi untuknya. Dia melakukan hal yang gila, mengunyah gelas kaca. Mulutnya berdarah. Dan bertanya, kapan dia akan dihabisi. Hidup dan matinya diputuskan oleh Sumbing. Orang-orang kejaksaan menyuruhnya jangan kasar dan memprovokasi. Dia dimaki-maki, dan itu membuat Do Gyong semakin kesal. Dia sangat marah dimanfaatkan hidupnya oleh orang-orang ini. Do Gyong sudah tak tahan. Dia adalah mata-mata jaksa Cina. Wali kota sangat kaget. Orang kejaksaan juga sangat marah. Mereka dikhianati Do Gyong. Do Gyong membuka alat penyadapnya, meletakkan kameranya. Dia memberitahu wali kota, jaksa Cina sudah mengumpulkan semua bukti kejahatannya, kasus pembunuhan He Min-soo, Dewan Kota T, dan Sekretaris M. Chong-gu. Bukti-bukti telah dikumpulkan dengan lengkap. Apa tujuan Do Gyong sebenarnya? Rumah duka dikosongkan. Semua orang disuruh pergi. Do Gyong mengatakan jaksa Chein ada di luar. Orang-orang kejaksaan marah. Rencana mereka gagal dan akan mundur dari sana. Tapi, mereka sudah dihalangi Sun Mo dan orang-orangnya wali kota. Mereka mengempeskan ban. Orang-orang kejaksaan bersiap mengambil pistol. Chang Ha keluar dan menunjukkan ID. Tapi Sun Mo tak takut. Dia menelepon pengacara. Orang-orang kejaksaan mengintai wali kota Sumbe secara ilegal. Mereka saling mengancam dan mengintimidasi. Ternyata yang dipanggil oleh Sun Mo adalah gerombolan gangster. Mereka, orang-orang nekat yang akan berbuat apa saja demi uang. Wali kota Sumbe mengancam Cina. Kalau berani temui dia. Do Gyong ingin memancing di air keruh. Berharap orang-orang ini akan saling bunuh-bunuhan di dalam. Akhirnya Cina dan seluruh orang-orang kejaksaan masuk ke rumah duka Cina. Bicara pribadi dengan wali kota, mereka masih bertengkar. Sumbe benar-benar orang yang licik. Menyuruh semuanya keluar. Dia mematikan dan meletakkan HP-nya. Semua HP dibawa. Sun mau keluar. Tersisa 3 orang ini di dalam. Sumbe langsung ke inti permasalahan jaksa. Chain ingin dibayar berapa? Chain sepertinya juga tertarik. Wali kota Sumbi berbisik sejumlah nominal uang di telinganya. Juga berjanji akan memberi Do Gyong bonus. Dia hebat bisa mempertemukan mereka. Do Gyong meminta izin keluar. Dia sudah lelah menjadi mata-mata kedua belah pihak. Dia yakin mereka akan sepakat. Do Gyong keluar dari sana, melihat pintu rumah duka dikunci dari dalam. Apalagi, dia melihat gangster yang berurusan dengannya kemarin masuk ke dalam. Dia akan menghajar orang-orang ini dan segera dicegah Sun Mo. Sementara di dalam, wali kota Sumbe menjanjikan Chain akan menjadi kepala jaksa berikutnya di kota Anam. Dia tak perlu lagi menjadi anak buah jaksa Wok. Dia akan memberikan apa saja agar Chain melepaskan kasusnya. Tapi Chain sepertinya tak percaya dan menolak. Inilah rencana wali kota Sumbe. Dia tak akan melepaskan orang-orang kejaksaan ini. Dia akan menghabisi semuanya. Tentu saja para gangster itu yang dikorbankan. Do Gyong meminta Sun Mo jangan bertindak bodoh. Jika mereka melakukan ini, mereka tak akan selamat. Tapi Sun Mo tak peduli dan percaya. Wali kota Sumbe selalu punya cara membereskan masalah. Sun Mo sangat marah kepada Do Gyong. Dia masuk terlalu dalam. Dia melakukan banyak kejahatan untuk wali kota. Bahkan dialah yang menghabisi sekretaris On. Sudah terlambat baginya untuk pergi. Do Gyong masih kasihan dengan juniornya. Ini mengajaknya agar pergi dari sini. Jangan terlibat lagi. Dia memohon biarkan mereka saling menggigit di dalam. Sun Mo marah. Memberitahu perintah wali kota kepadanya. Dari kemarin harusnya dia sudah dihabisi. Dia yang memohon agar Do Gyong diampuni. Dia akan menembak seniornya. Do Gyong pun pergi. Jika dia bisa silahkan tembak. Dia meminta maaf telah menjerumuskannya bekerja dengan wali kota. Saat ada orang yang lewat, Do Gyong merebut pistol. Kedua orang ini berkelahi. Tak tahu lagi siapa yang salah dan benar. Kedua orang ini hanya ingin bertahan hidup dulu. Mereka bagaikan saudara. Sekarang berakhir harus saling menghabisi. Kedua orang ini berebut pistol. Dan tak sengaja pistol meletus mengenai leher Sun Mo. Akibat tembakan itu, kedua orang ini terkejut. Chain ingin pergi dari sana dan berkata terima kasih atas pengakuannya. Ternyata orang ini merekam semua pembicaraan tadi. Dia bicara ini sudah diizinkan oleh pengadilan. Tunggu saja besok. Dia akan menerima panggilan dari pengadilan. Jaksa ini keluar dan mengajak orang-orangnya. Tapi mereka telah terkepung. Para gangster dengan kapaknya sudah siap mengepung mereka. Mereka mengeluarkan pistol, menyuruh para gangster ini mundur. Tapi inilah yang direncanakan Sumbe. Orang ini sangat licik. Para gangster ini akan menjadi penduduk wilayah Min Pyongdong yang akan dibangun.
proyek pembangunan kota Annam yang baru. Orang-orang ini dendam kepadanya dan menyerangnya. Karena kebetulan para jaksa ada di sini, mereka juga tak sengaja menghabisi orang-orang kejaksaan. Sain sangat marah mengatakan Sumbe gila. Dan itu dimulai. Tembakan bacokan kacau balau dimulai. Satu demi satu, orang-orang kejaksaan dihabisi. Dogyong membopong Sunmo, mengatakan dia akan selamat. Dia meminta maaf, dosa-dosa Dogyong makin dalam. Dan temannya meninggal. Dogyong pun menyeret mayat Sunmo juniornya. Sementara Chang'e, yang melawan sekuat tenaga dikeroyok secara brutal. Dia meninggal tragis. Hanya tertinggal Chai dan seorang pegawai wanita Yunmi. Berulah orang ini meminta ampun. Dalam posisi terdesak, dia menyetujui permintaan wali kota Sumpe. Memohon agar diampuni. Mulai sekarang, dia akan menjadi anjing setianya. Dia menembak kaki Yuni. Masih ada saksi di sini. Habisi pegawainya untuk membuktikan dia setia kepadanya. Dan itu direkam. Yuni pun memohon, tapi Cina akan melaksanakan ini untuk hidupnya sendiri. Dia mengejar Yuni yang berteriak ketakutan. Dogyong sampai di sana. Benar-benar tak tahan melihat para iblis ini. Dia menembak Chai. Sumbe segera bersembunyi dan berteriak. Apa maunya Dogyong pun berkata Sunmo sudah meninggal. Iblis sepertinya tak boleh hidup dan mulai menembak. Kedua gangster dikorbankan. Dan anak buahnya yang terakhir juga meregang nyawa untuk wali Sunbe. Peluru pistol Dogyong habis. Sunbe tertawa kesenangan dan menembak kaki Dogyong. Orang kejam ini tak akan menyiksakan. Saksi Yuni juga dihabisi. Saat itulah Dogyong melawan dan mengambil kesempatan. Iblis seperti ini tak boleh hidup lagi. Tapi orang ini masih bisa lolos. Cina ternyata masih hidup. Memohon agar dipanggil ambulans. Orang ini ternyata pengecut. Memohon dibiarkan hidup. Sumbe berkata, inilah rencananya untuk membereskan kekacauan ini. Han Dogyong berubah menjadi gila setelah dia terbukti menghabisi Kapten Huang. Dan Sekretaris On. Nanti Cina yang akan mengarangnya. Mereka semua korban Cina setuju. Panggil ambulans segera. Dia akan bereskan sisanya. Tapi Sumbe sangat kejam. Dia juga menghabisi Cina. Dogyong masih memegang pistolnya. Saat Sumbe lengah, dia sudah mengisi peluru. Senyum Dogyong sangat mengerikan. Dia tertawa dan menembak. Akhirnya akar semua kejahatan di kota Annam meninggal. Dogyong menangis sedih. Semua yang dia punya sekarang telah hilang. Dia akan dihukum sangat lama. Walau dia menceritakan semua kejadian ini. Semua yang ada di rumah duka meninggal. Benar-benar kota yang gila. Dan hanya orang gila yang berhasil bertahan hidup. Dan film ini pun berakhir. Sebuah film sangat tragis akhirnya. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Tetap sehat, tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya.